Kok bisa sih orang masih gagal SNBP? Padahal udah ngikutin semua tips and trick untuk lolos SNBP. Kenapa ya? Penasaran? Tonton video berikut ini. Balik lagi di GEP Media Channel. Diawali dengan banyak banget pertanyaan kayak, kenapa sih kak, kok aku masih gagal ya, padahal aku udah ngikutin dari A sampai Z, masih aja nggak lolos. Oke, aku mau ngasih tahu dulu nih sesuatu yang penting buat kalian yang baru mau melangkah menuju SNBP. Jadi guys, SNPMB itu enggak semudah yang kalian pikirkan. Jadi kalau salah isi data, SNBP juga ikut salah. Jadi kalau kalian ngasal ngisi data di SNBP, terus milih jurusan juga ngasal, terus cuek gitu aja, yang penting keisi, itu gak boleh ya teman-teman. No, banyak banget hal yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian berpikir kayak gitu, itu yang bikin kalian nggak lolos di SNBP. Terus juga orang lain yang pernah aku tanya, apa sih yang bikin kamu gagal di SNBP? Dan setelah aku cari tahu faktor-faktornya, yang pertama yang bikin kalian gagal adalah ketidaktelitian pada saat administrasi. Jadi mereka-mereka yang udah di ranking dan masuk ke dalam 40% itu bisa ikut seleksi SNBP. Jadi semakin sedikit juga orang-orang yang bisa ikut SNBP-nya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Masih berhubungan dengan kuota, kalian itu biasanya memilih jurusan yang favorit. Jadi tertumpuk di satu prodi atau di satu jurusan saja. Kayak misalnya nih, anak IPA semuanya pengen masuk ke FK, dan anak IPS semuanya mau masuk ke komunikasi. Berarti itu pertanda bahwa jurusan-jurusan tersebut semakin tinggi keketatannya. Anggaplah dari sekian ribu yang datang, yang keterima cuman 20-30 anak. Pasti yang gak lolos bahkan lebih banyak kan daripada yang lolos. Padahal seharusnya kalian tuh bisa memilih jurusan yang sesuai dengan nilai kalian. Ini berhubungan dengan faktor yang keempat. Kalian biasanya memilih jurusan yang enggak linier sama raport kalian. Gimana sih kak yang linier dengan raport? Misalnya nilai raport kalian lebih bagus itu biologi, tapi kalian mau banget ngambil teknik yang berhubungan dengan fisika atau kimia. Misal nih, teknik sipil. Teknik sipil berhubungan banget sama yang namanya matematika, alat-alat perhitungan kimia, dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama biologi. Jadi kalian kayak menyia-nyiakan kesempatan kalian untuk masuk ke jurusan yang seharusnya linier dengan nilai raport kalian. Nah, saran dari kakak, kalian mengambil jurusan yang sesuai dengan nilai raport kalian. Kalian juga bisa searching di Google tentang nilai rataan raport di jurusan yang kalian mau. Berapa keketatannya? Nah, kalian juga bisa cek video-video kita yang lain ya, karena sudah dibahas di GEP Media. Hal yang bisa bikin kalian gagal adalah, nah ini yang harus kalian hati-hati, karena ada musuh dalam selimut. Hati-hati dengan teman kalian. Jadi sekolah yang baik adalah sekolah yang mendata atau membantu siswanya mengisi pendataan jurusan agar tidak sama. Ini tujuannya, agar kalian nggak ada yang sama mengambil jurusannya. Sekolahnya sama, jurusannya sama, PTN-nya sama. Akhirnya kalian bersaing dengan teman satu sekolah. Hal itu sangat tidak dianjurkan jika pendaftaran SNBP berlangsung ya. Kenapa? Karena kuotanya yang tadi aku bilang, jarang banget PTN itu ngambil 2 orang dari sekolah yang sama untuk satu jurusan yang sama. Kalaupun itu terjadi, biasanya ada faktor pendukungnya. Contoh seperti alumni atau memang akreditasi sekolahnya
yang bagus banget. Terus nilai si siswanya yang emang bagus banget. Tapi kalau misalkan kalau nggak ada faktor-faktor kayak gitu, kecil kemungkinannya untuk terjadi. Maka kalian harus berhati-hati sama teman di satu sekolah ya, atau mungkin teman sekelasnya. Misalnya dia mau masuk jurusan mana dan PTN yang mana. Jangan sampai kalian sama memilih jurusan dan PTN. Kalian harus terbuka, jadi nggak ada yang namanya musuh dalam selimut. Berikutnya, kegagalan SNBP juga dipengaruhi karena faktor tidak adanya alumni. Ini penting banget yang harus kalian ketahui. Data alumni kalian masuk ke PTN, data alumni kalian masuk ke PTN mana, jurusan apa, terus kira-kira jurusan kalian udah ada belum nih alumni yang masuk. Kenapa ini penting banget? Karena biasanya hal ini bakal ngeliat track record di sekolah. Kayak ini udah berapa orang yang masuk PTN. Semakin banyak alumni yang masuk ke PTN itu, maka PTN akan lebih percaya ke sekolah kalian. Jadi alumni itu penting banget dari sekarang. Kalian bisa cari tahu data alumninya lewat guru BK ya. Lalu faktor kegagalan SNBP yang terakhir yang sering disepelekan. Coba deh kalian juga mungkin udah ngikutin strategi orang untuk lolos SNBP. Dan faktor yang terakhir ini kadang tuh salah gitu untuk menempatkan jurusan di PTN yang kalian inginkan. Salah mengurutkan prodi, lalu faktor pilihan PTN yang dinomor 2-kan. Kenapa gitu? Kok bisa? Kalian bisa cek di konten-konten sebelumnya ya, karena di GEP Media sudah dibahas mengenai itu semua. Oke, jadi begitu ya teman-teman, faktor-faktor yang harus kalian perhatikan ya. Ini dari survei orang-orang yang melewati SNBP. Belajar dari kesalahan orang lain supaya kalian enggak melakukan hal yang sama. Semoga kalian bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan ya. Bye-bye!